lah, tunda dulu. Ya, saya akan lanjut proses Di mana? Hah? Oke. Halo pemirsa, selamat pagi. Polisi meringkus 3 orang terduga pelaku penganiayaan seorang anggota polisi. Penyerangan anggota terjadi saat hendak menangkap pelaku tawuran yang juga DPO kasus begal. Saya Brigita Verlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Sebuah pabrik roti di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar hebat. Tak hanya membakar seluruh ruangan, kobaran api juga menghanguskan 1 unit mobil. Petugas pemadam kebakaran sulit mendekati lokasi akibat banyaknya warga berkerumun. Video amatir warga merekam kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik roti di Desa Megucilik, Kecamatan Huru, Kabupaten Cirebon. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Tak hanya membakar isi pabrik, kobaran api juga membakar 1 unit mobil pengangkut roti. 7 unit mobil pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan amukan si jago merah. Kebakaran berawal dari percikan api di dalam pabrik yang merembet hingga membakar seluruh ruangan serta seluruh isi dan 1 mobil yang terparkir. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas berhasil menjinakkan api 2 jam kemudian. Banyaknya warga yang berkerumun membuat petugas kesulitan dalam proses pemadaman. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bakar bangunan isinya dengan ada 1 mobil terbakar. Ini pabrik apa, Pak? Pabrik roti. Kerugian ditaksir berapa? Kerugian ditaksir belum tahu nih. Kemungkinan besar sih ratusan juta. Pak, tadi penyebabnya apa, Pak? Penyebab baru diduga ya dari korsleting listrik. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polresta Cirebon guna menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Medan meringkus 3 orang terduga pelaku penganiayaan seorang anggota polisi. Anggota polisi tersebut diserang saat hendak mengamankan seorang pelaku tawuran yang juga DPO kasus begal. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Medan meringkus 1 persatu terduga pelaku penyerangan anggota polisi yang terjadi di kawasan Taman Makam Pahlawan Lorong Supir, Kelurahan Belawan 1, Medan, Belawan, Sumatera Utara. Penangkapan berlangsung dramatis di lokasi padat penduduk. Meski sempat jadi tontonan warga, penangkapan pelaku pengeroyokan dan pembacokan anggota polisi ini didukung warga sekitar. Hei, mundur! Ketiga terduga pelaku terlibat aksi pengeroyokan Aibda Daily yang menangkap pelaku tawuran Erwin sekaligus begal di kawasan Pelabuhan Belawan Kamis dini hari. Saudara kita yang mengalami penganiayaan dalam rangka kemarin melakukan pengejaran terhadap salah satu tersangka DPO 365. Dan tadi ada yang kita amankan? Jadi ada beberapa orang kita amankan, nantinya kita dalami dulu keterkaitan mereka. Ketiga pelaku langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara pelaku utama Erwin berhasil melarikan diri dan masih dalam buruan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV, pelaku jambret beraksi dengan memepet motor korban dan merampas handphone. Korban yang berusaha mengejar terjatuh dari motor.
Ironis, uang penjualan handphone curian digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Warga dikejutkan dengan suara benturan keras saat sepeda motor terjatuh di depan sebuah masjid di Jalan Kapau Sari, Pekanbaru Riau. Motor tersebut ternyata dikendarai seorang wanita yang menjadi korban penjamretan. Awalnya korban mengendarai motor sambil memegang handphone, tiba-tiba dipepet pelaku yang langsung merampas handphonenya dan kabur. Korban yang berusaha mengejar pelaku tak bisa mengendalikan kemudi hingga terjatuh dari sepeda motornya. Korban mengalami luka parah di sejumlah bagian tubuhnya lalu dilarikan ke salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Dipepet depan kedai, baru oleng karena dipepet, baru dijamret. Kakak berusaha ngejar? Iya. Lihat di situ aja. Dari hasil identifikasi rekaman CCTV, polisi berhasil membekuk pelaku di salah satu bengkel. Pria 24 tahun ini ternyata sudah 5 kali menjamret di 5 lokasi berbeda. Ironis, barang hasil jambretan dijual dan digunakan untuk membeli narkoba. Barang bukti ini dia jual untuk kepentingan konsumsi narkoba. Dia belikan narkoba. Ya, karena memang tidak kita temukan barang buktinya kecuali hasil dari tes urin yang dilakukan. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal disergap polisi di Jalan Raya Lintas Sumatera, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Pelaku beraksi di malam hari dengan modus mencegat mobil korban. Pelaku juga terkenal sadis, mengancam korban dengan senjata api. Setelah melakukan pengintaian, polisi menyergap satu pelaku begal sadis yang kerap beraksi di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Tak berkutik, DPO pelaku pembegalan sejak 2018 ini langsung digelandang ke kantor Polres Lampung Tengah. Pria 27 tahun ini dikenal sadis dan meresahkan warga. Pelaku kerap beraksi di malam hari dan menyasar mobil yang sedang terjebak macet di jalan. Bersama rekannya, pelaku menodong korban dengan senjata tajam dan senjata api agar bisa menyerahkan barang berharga. Modus pelaku ini dengan cara mencegat kendaraan yang sedang macet, kemudian menggedor-gedor pintu dan menodongkan senjata tajam dan senpi. Bersama rekan lainnya sudah kita amankan. Kemudian barang-barang yang diambil oleh pelaku ini ialah seluruh uang, harta benda, dan termasuk HP milik korban. Petugas masih memburu komplotan pelaku begal sadis ini. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Roy M. Perleleuli, iNews melaporkan. Kepergok mencuri sepeda motor di depan rumah, seorang pelaku pencurian menjadi sasaran amuk massa. Warga semakin marah ketika tahu 2 pelaku pencurian lainnya berhasil melarikan diri. Seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihakimi warga di Desa Sidomukti, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Masa makin emosi lantaran 2 rekan pelaku berhasil melarikan diri. Mendapat laporan warga, aparat Polsek Pelakat Tinggi mengamankan pelaku. Pelaku bernama Niko ditangkap beserta barang bukti sebuah kunci letter T yang digunakan untuk mencuri sepeda motor. Korban mendapati pelaku mencoba mencuri sepeda motornya sepulang menjemput anaknya. Namun pelaku Niko mengaku baru pertama kali mencuri bersama 2 rekannya. Untuk pelaku lain, menurut keterangannya ada dua masih dalam DPO dalam keadaan pengejaran untuk pelaku yang lain. Barang bukti adalah yang pertama motor fiction, yang kedua kita mengamankan kunci T. Polisi mengamankan 1 unit sepeda motor dan kunci letter T sebagai barang bukti. 2 pelaku lainnya, Nadi dan Ali Habib, telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah salah satu kawanan pelaku pencurian yang kerap membobol rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat penggerebekan, pelaku sempat berusaha mengelabui petugas dengan bersembunyi di atas WC rumahnya.
Aparat dari tim Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Opsnal Polsek Manggala menggerebek salah satu rumah kawanan pencuri di Jalan Trompet, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku Zul sempat berusaha mengelabui petugas dengan bersembunyi di atas kamar mandi rumahnya, namun gagal. Usai penangkapan, petugas sempat menggeledah rumah pelaku. Saat pelaku dibawa, istri pelaku sempat menangis. Zul yang merupakan target operasi dibekuk setelah rekannya diamankan bersama barang bukti 5 handphone dan 1 laptop hasil curian. Dari penyelidikan polisi, kawanan pelaku ini telah 3 kali beraksi membobol rumah warga di Kota Makassar. Mengadakan penggerebekan, kami menemukan atas nama si Zul ini, dia bersembunyi di atas kamar mandi. Setelah kami amankan, kami interogasi, sudah 3 kali dia melakukan pembobolan rumah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Manggala guna pemeriksaan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya di Lampung, nyawa melayang di tangan kerabat sendiri akibat utang Rp200.000. Sementara di Padang, 2 orang bandar sabu melarikan diri setelah polisi dikeroyok warga yang menolak penangkapan. Sejumlah anggota polisi yang menangkap 2 orang bandar sabu dikeroyok warga di Kota Padang. Tembakan peringatan petugas bahkan tak bisa meredam aksi warga. 2 bandar sabu yang sudah ditangkap dengan tangan terborgol kabur memanfaatkan keributan warga dengan polisi. Warga marah lantaran keluarga bandar sabu mengajak warga sekitar menghalangi penangkapan. Sebelumnya, polisi melakukan penggerebekan mendapati 2 orang bandar yang selama ini diburu polisi sedang bermain judi bersama warga. Selain uang dan kartu judi, polisi juga menemukan 9 paket sabu dan alat isap dari 2 bandar yang sempat dibuang. Seorang anggota polisi mengalami luka dan harus mendapat perawatan akibat lemparan warga. Sementara 2 bandar sabu yang kabur dengan tangan terborgol kini buronan polisi. Yang kami mau tulis. Puluhan pengemudi ojek online ini mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo, Kota Surabaya untuk mengambil jenazah seorang perempuan pengemudi ojek online. Korban tewas setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga dan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Para pengemudi ojek online ini meminta jenazah korban tidak dimakamkan dengan protokol COVID-19. Jenazah korban dibawa dan dimakamkan keluarga tanpa protokol COVID-19. Sementara hasil tes swab korban tewas bukan hanya karena kecelakaan, namun juga karena positif COVID-19. Kecelakaan dibawa ke rumah sakit swasta. Ya, di sana dokternya cukup teliti, saya kira dilakukan pemeriksaan yang ketat. Ya, pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur kesehatan yang seharusnya dilakukan walaupun dia kecelakaan. Hasil swabnya, tapi hasil swabnya ini kita ketahui setelah beliau wafat positif. Ya. Jadi ground glass appearance tadi, ground glass opacity tadi itu suatu tanda yang juga sangat signifikan. Saya appreciate pada dokternya yang di rumah sakit swasta. Kericuan ini terjadi di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan.
Sejumlah keluarga pasien kedapatan akan mengambil paksa jenazah seorang wanita berusia 52 tahun yang positif COVID-19 dari rumah sakit. Petugas keamanan yang menjaga ketat rumah sakit berupaya menggagalkan aksi dari sejumlah anggota keluarga dari pasien ini. Kericuan berhasil diredam petugas setelah 3 anggota keluarga almarhumah diamankan petugas. Diduga kericuan ini dipicu dari provokasi keluarga pasien lainnya. Setelah kita edukasi kepada keluarga korban oleh tim COVID, dan dia menerima habis, ya tidak ada kendala. Akhirnya kesepakatan dari keluarga jenazah untuk dimakamkan secara protokoler COVID. Ya. Jenazah pasien positif telah dimakamkan dengan cara protokol kesehatan COVID-19. Aparat gabungan TNI Polri sampai saat ini masih terus berjaga di sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 guna menghindari aksi serupa terjadi. Keluarga histeris menemukan korban tewas usai ditikam kerabatnya sendiri di Desa Surakarta, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, Lampung. Korban meregang nyawa setelah mengalami 5 luka tikaman di tubuhnya. Penikaman terjadi saat pelaku bertemu korban. Keduanya kemudian cekcok karena masalah utang korban sebesar Rp200.000 yang ditagih pelaku. Keduanya sempat terlibat perkelahian hingga korban bapak 3 anak ini tewas di lokasi kejadian. Usai kejadian, pelaku berinisial AS didampingi aparat kecamatan menyerahkan diri ke polisi. Korban itu mempunyai hutang dengan pelaku sebesar Rp200.000. Kebetulan pelaku lewat di depan rumah melihat si korban, akhirnya menanyakan masalah hutang. Nah, pada waktu itu juga terjadi cekcok mulut, akhirnya berkelahi. Pasca kejadian, puluhan personil kepolisian disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi aksi warga. Polisi masih menyelidiki kasus penikaman ini. Video amatir warga merekam kecelakaan yang melibatkan 1 mobil dan 2 motor di Jatinegara, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan ini, 6 orang tergeletak di Jalan Basuki Rahmat setelah 2 motor yang dikendarai mereka ditabrak minibus. Petugas berupaya mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari kawasan Duren Sawit menuju Jatinegara. Saat tiba di lokasi, mobil menabrak 2 sepeda motor yang dikendarai 6 orang. Akibatnya 1 orang pengendara tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di bagian kepala, sementara 5 lainnya luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Usai tabrakan, pengemudi bus melarikan diri. Mobil pelaku ditemukan di kawasan Cipinang, Cipedak, Jakarta Timur dalam kondisi kosong. Selamat pagi Ibu, kami dari Polres Jakarta Timur. Ya, ini untuk mobil anaknya Ibu ini bermasalah Ibu. Jadi tadi kecelakaan kabur. Bisik buruk. Dari pintu mobil ini rupanya dari sini ke sana, di sana di Komplek Angkatan Darat di portal, balik lagi ke sini. Udah. Karena saya kesini ada di sini nih. Sepeda motor korban dan mobil pelaku dibawa unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Sementara sang pengemudi kini masih diburu polisi. Terdengarnya suara ledakan mengungkap pembunuhan 2 anak oleh ayah kandungnya di Tangerang, Banten. Polisi masih mendalami motif pelaku membunuh anaknya. Ikut informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.